Oke, sebelum kita mulai sharing time-nya, balik lagi nih sama aku, Hisna Bihubila Hidayati, host Tangtin TV, yang akan menemani Sobat Tangtiners semua sharing time malam ini. Wah, teman-teman, udah pada follow belum nih IG Tangtin TV? Yuk di follow dulu IG Tangtin TV-nya. Untuk yang belum follow, karena Tangtin TV adalah medianya para remaja atau anak muda di Tangerang Raya nih teman-teman. Nah, malam ini kita akan sharing time bersama bersama dengan anggota OSIS dan MPK-nya dari SMA N24 Kabupaten Tangerang. Wah, kira-kira kita akan bahas apa aja ya teman-teman? Untuk yang ingin bertanya, boleh banget, nanti akan ada sesi tanya jawab, jadi silakan ditanyakan saja. Oke, sepertinya narasumbernya sudah join, kita akan invite ya. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Kak. Oke, sebentar. Sinyal aku bagus ya Kak? Bagus, Kak. Kak, apa kabar nih Kak? Maaf, Kak, kenapa? Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri? Alhamdulillah baik. Oke nih Kak, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, boleh dong perkenalkan diri dulu. Kan ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Oke, silakan Kak untuk perkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan nama saya Tika Oktaviani sebagai Ketua MPK SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, perkenalkan saya Husnul Khotimah sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Salam kenal semua. Oke, salam kenal Kak. Oke nih Kak, sejak kapan sih Kak Kakak menjabat menjadi ketos dan ketua MPK? Untuk menjabat sebagai ketua OSIS dan ketua MPK, sebenarnya kita baru menjabat ya dari beberapa bulan ini karena kita baru melaksanakan serah terima jabatan pun itu di bulan ini, Kak. Jadi belum terlalu lama. Oke, berarti baru-baru ini ya Kak, masih anget-anget nih. Iya. Oke, Kak, aku mau tanya dong, lokasi persisnya SMAN 24 Kabupaten Tangerang itu di mana sih Kak? Lokasinya itu SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang itu ada di Jalan Arwana, Pondok Permai, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Oke, Pasar Kemis ya. Iya, Nggak Kak. jauh aku. Rumah kakak di mana, Kak? Ya, Rumah kakak di mana? aku di Sepatan. Oh. Ya nggak terlalu jauh. Oke, nah, SMAN 24 Kabupaten Tangerang itu biasanya dikenal dengan nama apa sih Kak? Nama hitsnya? Apa sih? Dupat kayaknya, Kak. Ya. Dupat. Nggak jauhnya sih dari Dupat sih, Kak. Dupat. Iya, 24 gitu, Kak. Oke, Dupat tuh singkatan ya? 24. Iya. Oke. Oh ya, Pasar Kemis tuh daerah pastinya tuh daerah Kotbum bukan sih Kak? Iya, Bener. deket Sabar Subur dulu. Kotbud. Oh, oke. Jadi lokasi SMA 24 Kabupaten itu masuk ke dalamnya lagi itu. Perumahan. Iya, perumahan gitu, daerah perumahan. Oh, masuk ke perumahan lagi. Ada di tengah-tengah perumahan gitu Kak? Iya. Ada di tengah-tengah. Nah, untuk tahun ini nih Kak, SMAN 24 Kabupaten Tangerang itu menerima berapa siswa sih Kak? Siswa baru? Kurang lebih. Untuk itu kita belum tahu info pastinya sih, Kak, karena konfirmasi. Untuk tahun lalu sih 300-an, Kak. Oh, lumayan banyak juga ya Kak? Iya. Oke, untuk jurusannya sendiri ada jurusan apa aja tuh Kak? Untuk jurusan cuman IPA sama IPS doang sih, Kak. Jadi cuman 2 jurusan doang yang ada di SMA Negeri 24 Kabupaten.
Jadi di SMAN 24 Kabupaten Tangerang itu teman-teman ada dua jurusan, yaitu jurusan IPA dan IPS ya Kak. Nah, untuk masing-masing jurusannya ada berapa kelas Kak? IPA berapa kelas, IPS berapa kelas? Untuk itu setiap tahun berbeda-beda sih Kak. Kalau angkatan saya IPA-nya itu ada 6, IPS-nya ada 7. Sedangkan yang sekarang berkurang jadi IPA-nya 5, IPS-nya ada 6 Kak. Seperti itu Kak. Menyesuaikan dengan jumlah siswa juga kali ya? Iya, benar banget Kak. Nah, kalau jalur masuknya sendiri nih Kak, susah nggak sih Kak buat masuk SMAN 24 tuh? Itu beda lagi Kak, itu sekolah kayaknya Kak. Yang Kalau mengatur itu. Oke, kalau Kakak sendiri jalur apa nih Kak? Zonasi. Zonasi sih pastinya. Karena itu waktu pas lagi di masa-masa zonasi Iya. banget. Oh, berarti aku tebak nih ya, Kakak kelas 11. Kelas 11 kita Kelas Kak. 11, masih kelas 11 Kak. Oke. Nah, fakta unik dari SMAN 24 sendiri apa sih Kak? Fakta uniknya ini ya SMA di kabupaten yang paling banyak peminatnya. Itu untuk SMA sendiri. Untuk OSIS MPK-nya salah satu OSIS MPK yang punya anggaran dasarnya sendiri gitu loh Kak. Jadi nggak nyampur sama yang lain gitu OSIS MPK-nya itu. Itu sih Kak. Oke, aku baca nih Kak di data tuh ada tentang OS. OS itu apa sih Kak? OS. Iya, yang fakta unik katanya salah satu SMA di Tangerang yang OS. OS itu apa ya Kak? Aku bingung. Oh, tipe kayaknya Kak. Iya, OM deh Kak. Kayaknya OM Kak. Iya. Kalau MK itu ada singkatan OSIS MPK gitu. Iya, singkatannya sih Kak OM gitu. Kita itu meresahkan. Menyalah arti gitu. Oke. Selepas dari info itu, di SMAN 24 itu ada ekskul apa aja sih Kak? Banyak ya. pastinya Banyak banget. Boleh dong Kak, Kurang sebutin ekskul yang populer. Ada Rodis, ada Marawis, ada Paskibra, ada KIR, ada Study Club, ada PMR, ada Pramuka, ada futsal juga. ya yang Futsal olahraga itu, sih, dibagi dua, jadi ada futsal putra dan futsal putri, ada basket putra, basket putri gitu. volley putri gitu. Terus untuk keseniannya kayak ada Ratoh Jaro, paduan suara, terus modern dance, pencak silat, taekwondo. Ya Lumayan sering banyak Kak. sih Kak, lumayan banyak. Kalau itu bukan lumayan Kak, itu banyak. Oke Kak, aku penasaran nih sama KIR. KIR itu apa sih Kak? Karya ilmiah remaja. Oh, itu singkatan. Iya. Singkatan. Biasanya di ekskul KIR tuh ngapain aja? Jadi di school kid itu dia itu kayak belajar KTI gitu. Terus kayak ngerangkai elektronik terutama sih itu Kak. Ikut lomba ya. Ikut lomba paling sering itu di KIR dan Juaranya alhamdulillah KIR di nasional. SMA 24 kabupaten itu udah ke nasional gitu Kak. Wow, keren banget. Itu sih keren. Untuk Kakak sendiri, Kakak ikut ekskulnya ekskul apa tuh Kak? Kalau dari saya sih untuk saat ini saya fokus ke organisasi MPK saja Kak. Sama saya juga sih Kak, karena tanggung jawabnya lebih besar juga Pak. Oke Kak, iya kalau anak organisasi itu emang susah ya Kak bagi waktu. Di satu sisi kita juga harus fokus sama tanggung jawab kita di organisasi tersebut. Terus kalau kita ikut ekskul, belum lagi kita harus ikut juga dengan kegiatan-kegiatan ekskulnya, itu pasti susah banget bagi waktu. Iya benar banget Kak. Makanya buat kakak nih yang lagi fokus di organisasi, mantap sih bisa memilih salah satu gitu ya. Oke, nih kita mau bahas tentang prestasi nih Kak. Prestasi dari ekskulnya sendiri yang paling banyak prestasinya tuh apa? Ekskul apa? KIR sih. KIR sama Ratoh Jaro sih Kak. Iya, Saman. Oke, Ratu Jarohnya sudah mengudara sampai mana nih Kak? Ya tingkat univ sih Kak. Juara umum di Untirta Kak. Oke, wah bisa juga nih sama Tampin
Kita tanya-tanya juga nih, sharing time bareng sama Ratu Jarah sama Kirnya. Ternyata Bisa dong. 924 ini banyak banget ekskulnya nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berwilayah, khususnya ya karena sekarang tuh sistem zonasi, yang berwilayah di Pasar Kemis, ayo deh buruan daftar di Seman 24 Kabupaten Tangerang. Banyak banget ekskulnya. Terus juga aku kalau deket kayaknya aku mau daftar deh. Tapi sayang kan jauh banget ya. Ini buka di sini Kak di SMA 24. Ya, mohon maaf Kak, udah kelas 11. Masa balik lagi kelas 10 Kak? Boleh tuh Kak. Oke. Nanti saya masuk ke situ jadi adik kelasnya Kakak dong. Oke nih Kak. Nah, OSIS dan MPK-nya sendiri itu seperti apa sih Kak? Sistem OSIS dan MPK-nya? Seperti organisasi sih Kak. Nggak salah Kak. Nggak Ya, salah Kak, benar. Jadi OSIS MPK di SMA itu SMA 24. Di MPK sendiri ada 5 komisi, sedangkan di OSISnya ada 10 sekbid. Jadi di satu komisi MPK menaungi 2 sekbid Kak. Gitu. Terus sekbid itu menaungi ekskulnya sesuai bidangnya itu Kak. Oke. Tapi salut banget sih, soalnya banyak banget nih Kak sekolah-sekolah yang OSIS sama MPK-nya itu nggak akur Kak. Tapi 924 OSIS MPK-nya bisa duduk bareng kayak gini, itu keren sih. Ya harus Kan demi sekolah. Iya, organisasi kan nggak boleh musuh-musuhan, harus bersama gitu bareng. Nah, Walaupun teman-teman, organisasi berbeda harus bersatu gitu. Demi sekolah. ya, betul. Karena apapun itu nama organisasinya, tetap aja kan bawa namanya nama sekolah teman-teman. Jadi yang OSIS MPK-nya masih sering ada selisih paham, yuk baikan. Karena lebih asik ya Kak kalau pakai sistem kekeluargaan antara OSIS dan MPK-nya, ya nggak Kak? Benar-benar. Benar banget. Jadi kita bisa Lebih gampang eventnya juga, terus sharing-sharing antara OSIS dengan MPK tuh kayak gimana sih? Benar banget. Oke. Nah, untuk komisi dan sekpid, boleh dijelasin nggak sih Kak dari masing-masing komisi itu seperti apa, komisi apa saja, begitupun dengan sekbid, sekbid 1 tuh apa, sampai dengan sekbid 10, dan tugasnya ngapain aja? Boleh Kak, silakan. Dimulai dari MPK dulu ya Kak sebagai yang komisinya. Oke. Jadi komisi di MPK ini tuh yang seperti tadi Ketua OSIS bilang, dia itu menaungi. Jadi di komisi MPK ini tuh ada 5 komisi, yaitu komisi A, B, C, D, dan E. Nah, tugas-tugas komisi itu menaungi sekbid. Jadi apabila sekbid melaksanakan event, komisi itu membantu. Nah, tapi bukan hanya komisi saja yang membantu. Inti pun sebagai kayak ketua, wakil, sekretaris, bendahara pun ikut membantu menjalankan event. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Kak. Oke. Untuk OSISnya? Nah, untuk OSIS itu kan ada 10 sekbid Kak. Jadi sekbid yang pertama itu ada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, pendidikan, pengetahuan, dan bela negara. Yang keempat, kepribadian dan budi pekerti luhur. Yang kelima, berorganisasi, kepemimpinan, dan pendidikan politik. Yang keenam, keterampilan dan kewirausahaan. Yang ketujuh, kebugaran jasmani. Yang kedelapan, apresiasi, persepsi, dan karya seni. Yang kesembilan, TIK, Kak. Yang kesepuluh itu komunikasi bahasa Inggris. Lumayan banyak ya, Kak ya? Iya. Dan yang baru saya dengar adalah bahasa Inggris tadi Kak? Komunikasi bahasa asing sih Kak, tapi kan lebih tepat yang sekarang tuh bahasa Inggris gitu yang lebih dikembangkan. Oke, itu ngapain aja sih Kak? Untuk yang sekbid 10 ini Kak? Ya. Menaungi English Club untuk ekskulnya, untuk eventnya itu biasanya kita mau mengembangkan quotes gitu Kak. Kayak jadi kita bikin quotes untuk bahasa-bahasa asing gitu Kak, sesuai minatnya nanti bahasa apa gitu. Gitu sih Kak. Dan dimasukkan ke lomba-lomba misal kayak peringatan bulan bahasa gitu. Jadi kayak mungkin lomba storytelling atau pidato bahasa Inggris itu kan juga bisa Kak. Jadi gitu sih Kak. Makanya kan aku tahu lah ya,
sedikit banyak aku tahu tentang perosisan. Dan Hmm. baru dengar dari Seman 24 ini ada sekbid yang tentang bahasa. Seriusan aku baru tahu loh Kak. Mungkin kayak ada bahasa gitu kan. Jadi Ah, tapi keren sih. ini Jadi juga Juga. Untuk Sekbid 10 ini yang bagian bahasa asing itu juga baru dilaksanakan di tahun ini gitu. ya. perdana jadi ya ini baru launching sekbid ya. Benar-benar. Nah, Kakak kan baru menjabat nih. Kegiatan apa atau inovasi apa sih yang ingin Kakak buat di masa pandemi ini? Banyak sih, rata-rata kita jalanin event kayak seperti biasa, cuman lebih ke online gitu sih Kak. Terus kalau Mbak pasti hadiahnya itu kan kalau dulu mungkin apa ya diserahkan secara langsung gitu. Kalau sekarang paling voucher atau mungkin Shopee Pay yang sekarang gitu. Iya, jadi lumayan sulit sih. Tapi kan walaupun di masa pandemi ini juga kita tetap harus berusaha yang terbaik sih, apalagi tentang kayak perlombaan, event-event yang ada di SMA 24 ini. Ya muridnya maksa gitu Kak. Nggak maksa sih kayak nanya Kak, Iya, nanya. ada event ini nggak sih gitu. Kok nggak ada event gitu. Gitu sih Kak. Jadi kita sebagai OSIS MPK berusaha yang terbaik lah intinya buat sekolah, terus buat Benar. siswa-siswi SMA 24 juga. Bener Kak, gitu. Oke, jadi tetap membuat anak Seman 24 itu tetap produktif ya Kak, walaupun di masa pandemi biar mereka boring. Iya Salah benar. satu PR juga buat OSIS-OSIS di sekolah manapun di masa pandemi ini gimana caranya si anak ini siswa-siswi sekolahnya nggak boring, tetap melaksanakan, tetap mengikuti berbagai event ataupun ketika ada hari-hari besar itu juga PR kita yang OSIS untuk gimana caranya itu terlaksana, kegiatan itu terlaksana supaya vibe sekolahnya masih terasa ya Kak. Bener banget. Nih Kak, sebelum tadi kan kita berbicara mengenai di masa pandemi. Kalau sebelum Iya. pandemi, event apa aja sih Kak yang sudah terlaksana? Event internal dan eksternalnya Kak. Classmate ya. Ya internal classmate, eksternalnya apa? Studi banding dari tahun lalu. Tadi LDKS. LDKS tahun lalu. Rata-rata sih tahun lalu sih Kak. Iya. Sebelum masa pandemi tahun lalu Kak. Iya. Pandemi udah Iya juga ya. iya Kak. Pandemi udah setahun Kak. Iya, bener Udah Kak, nggak bener-bener. kerasa Kak. Ya untuk internalnya kayak classmate Kak, classmate, terus kayak bulan bahasa, ada event linguistik ya, Iya, linguistik itu gabungan gitu Kak, event gabungan. Jadi yang kayak belum terlaksana bulan sebelumnya, digabung sama event selanjutnya gitu Kak, karena waktunya juga tidak memungkinkan. Untuk yang eksternal ada LDKS ya waktu itu, studi banding juga, tapi ya gara-gara ini, COVID ini Kak, gagal. Tapi kita udah menyebar undangan, tapi karena Iya. emang udah ada COVID, jadi Gagal. gagal. Iya emang sih COVID nih. Apalagi kita-kita yang obat ya Kak. Aduh. Jadi kayak sayang banget. Padahal udah punya banyak mimpi, banyak cita-cita. Aduh pokoknya gue kalau ngejabat gue mau begini, mau bikin ini, bikin itu. Tiba-tiba jadi kayak mau ngadain juga gimana gitu kan. Terhambat dengan situasi pandemi, izin juga terhambat. Ya Bener banget. kita tetap aja lah, mudah-mudahan masa pandemi ini cepat usai supaya kita bisa melaksanakan kegiatan seperti semula nih Kak. Oh ya, Seman 20 itu pernah ada pensi nggak sih Kak? Tahun lalu, udah lama banget Udah ya. lama banget itu Lama Kak, banget, Kak. pensi di Lama banget. angkatan berapa ya? Udah lama banget sih. Angkatan Udah lama lama deh, banget ya, udah lama pokoknya, Kak. banget pokoknya. Jadi emang udah pensi itu udah stop dari lama banget gitu. Iya, banyak sih Kak kendalanya, tapi Di tahun ini kami Diusahakan. usahakan ada pensi. pasti diusahain pasti Kak. Tapi untuk terlaksananya mah itu Itu lihat keadaan aja. Tapi kan kami juga maunya yang terbaik gitu Iya. ya, terlaksana. membuat sejarah gitu loh Kak, kayak wah ada lagi nih pensi gitu. Gitu sih Kak pengennya. Dan pensi itu sebenarnya salah satu event yang paling ditunggu sama siswa-siswi sekolah manapun. Nih bener Kak. Aku juga nunggu banget. Berasa nonton konser kan ya, tapi ya Iya. udah cuma temen aja gitu. Itu Bener banget. aduh, emang sih pandemi itu menghambat banget ya Allah.
Nah, Kak nih, pandemi ini menurut Kakak dampak terbesarnya apa sih, Kak? Daring. Dari pembelajaran terutama Parah itu, Kak. itu Parah banget. selama ada covid pembelajaran itu kayak susah banget sih dijalanin, apalagi kan banyak materi ya, ada yang nggak masuk, terus apalagi Hmm. terutama itu jaringan 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 siswa-siswa yang melaksanakan pembelajaran tersebut. Terus kita pemahaman materinya juga kurang pastinya, Kak, gitu kan. Kegiatan juga dilarang di sekolah. Pokoknya menghambat banget, Kak. Parah. Oke. Iya sih, parah banget. Soalnya kita juga belajar karena lewat Google Meet atau lewat Hmm. Classroom. Kayak Mm-mm. lebih suka gitu ya. Kasarnya, diajarin guru aja kadang masuk, kadang enggak. Ini bener-bener diajar dipaksa buat gimana caranya kita bisa gitu loh. Dengan hanya Hmm. mempelajari yang dikirim. Emang itu menghambat banget sih, Kak. Aduh, bener-bener dampak terbesarnya adalah ketika kita harus belajar memahami materi sendiri gitu kan. Ada guru aja kadang bebel gitu kan otak Iya. gitu. Terus juga setiap siswa kan pemahamannya beda-beda gitu, Kak. Itu banget Kak, nggak bisa dipaksakan untuk sama kan ya Kak. Bener Iya. banget. Yang ada stres, Kak. Jadi punya daya Gimana, sendiri gitu buat akalnya apa kabar, masing-masing. ih, apa kabar dengan tugas dan deadline? Aduh, Aduh, banyak banget, Kak, banyak deadline. banget ya. Deadline yang harusnya jam 5 sore dikumpulin ya jam 4 baru ngerjain. Bener banget. Bener banget. Hamin jam intinya ya, Hamin jam hamin jam. intinya, hamin jam. Kayak santai aja juga santai ya. Iya. Kitanya santai, otaknya nggak Iya, santai, Kak. otaknya Otaknya kayak nggak santai. buyur banget, kayak listrik apa sih kabel yang ter Ruwet. terkerut banget. Iya bener banget, kitanya kayak coba buat ya udah sih santuy santuy gitu kan, tapi kayak otak mikirin harus dikerjain harus dikerjain harus dikerjain gitu, akhirnya jadi ya pusing sendiri. Hmm. Oke nih, Bener banget. untuk eh, untuk di Seman 24 ada pelajaran lintas minatnya nggak sih? Lintas minat di Ada. IPA IPS tuh ada sih, Iya, Kak. ada. Nah untuk di IPA lintas minatnya apa, di IPS lintas minatnya apa? Di IPA itu ada ekonomi, bahasa Jepang ya. Tapi untuk kelas 10 bahasa Jepang itu, terus apa lagi? MTK MTK minat. minat gitu ya. Udah. Untuk Kalau IPS bahasa Inggris, IPS itu bahasa Inggris minat. Sama apa? Biologi ya? Biologi minat. Biologi tapi minat gitu. Iya itu sih, Kak. Oke, aku tertarik sama yang bahasa Jepang tuh Kak. Aduh, Itu pusing, Kak, jangan. Pusing, Kak, itu jangan. Itu khusus kelas 10 kah atau emang dari kelas 10 sampai 12? Tahun kemarin kelas 11. khusus kelas 10 sih kalau bahasa Jepang, Kak. Kalau yang sekarang ya? Wow, bahasa Jepang ya? Iya, jangan, Kak, jangan, jangan, jangan. Jangan. Sulit, Kak. Bahasa Inggris saya aja remet, tapi saya belajar bahasa Jepang ya. Apalagi bahasa Jepang kan ya Ih, bahasa kayak Indonesia aja remet, Kak. Jangan bahasa Inggris deh, Kak. Bahasa Indonesia remet. Iya kadang kadang aneh nggak sih Kak? Kayak bahasa Indonesia itu bahasa yang setiap hari kita dengar kayak kok remet gitu kan. Kok nilainya kecil. iya. Lagi menuju bahasa Jepang yang lebih aduh Aduh, aduh wow aduh, banget deh parah. aduh. Up deh. Bahasa Inggris tuh padahal apa hurufnya sama kan kayak bahasa Indonesia A B C D. Lagi bahasa Jepang gitu kan yang kita aja nggak tahu itu huruf apa gitu. Tapi salut sih sama anak 924. Nih. Bangga juga nih, Kak. Harus Bangga bangga kan dong. kayak dong. Masa nggak bangga, harus bangga. Bener-bener. Harus bangga. Ya, sih, ada yang lewat. Harus bangga sama alma mater sendiri ya, Kak. Oh, harus itu, Nah, Kak. Harus banget. untuk fasilitasnya sendiri di Seman 24 itu ada apa aja sih, Kak? Kayak Perpustakaan, musola, ruang komputer, ruang komputer, biologi, terus lab ya kan. iya, lab. Terus Udah. lapangan basket, lab IPA, terus Itu di lapangan
lapangannya serbaguna sih Kak. Iya, buat apa aja bisa, buat olahraga bisa, buat main apa aja bisa kan sebenarnya, buat main bola juga bisa kan Ya, bener sebenarnya. Kak, bener. Luas banget Kak, Yes. luas banget beneran, luas banget. Kayaknya aku pernah deh ke Semandang. Wah, luas kan Kak lapangannya, wah, luas banget itu Kak. Deket RJ ya? Iya Kak, bener. Dekat RJ. Iya, itu deket RJ. Ya dari RJ kelihatan kan di Semandang 24. Oh Iya, iya, bener lurus, kelihatan. lurus, mentok, masuk, selesai. Udah lurus, udah masuk masuk sekolah itu Kak. Ya, aku pernah soalnya ngeprint di RJ ya kan. Iya, bener. Masuk. Oke nih Kak. Biasanya anak anak Seman 24 itu kalau pada nongkrong tuh di mana sih Kak? Tempat favoritnya? Banyak Anak banget itu. 24 di mana? Iya, banyak banget. Random, juga sih, random, random. Jadi kayak banyak sih, banyak banget. Jadi bingung gitu. Kak. Banyak Kak, banyak. Banyak banget. Biasanya kalian curhat pada di mana tuh? Apa? Yang geng Kenapa, Kak? cewek sama cowok, geng cewek sama geng cowok kalau istirahat pada di mana tuh Kak? Kantin. Kantin, Kantin doang sih. iya. Karena kita posisinya nggak boleh keluar sekolah Iya. gitu Kak kalau istirahat. Jadi Bener harus banget. di lingkungan sekolah. Bawa bekal Kak jadinya, Bawa bawa bekal. bekal. Sehat Kak, sehat. Sehat-sehat. Yakin semuanya bawa bekal Kak? Bawa Kak. Bawa dong. Bawa. Ada guru nonton? Bawa aja bilangnya. Bawa ya di Bawa, bawa, udah. Ada guru nonton, oh nggak bawa ya ternyata ya begitu. Teman-teman yang mau nanya-nanya juga boleh karena kita akan ada Q&A, kita akan open Q&A nanti. Nah ini udah ada pertanyaan, cuma aku masih mau tanya nih Kak. Kemarin LDK OSIS-nya tuh ada atau enggak Kak? LDK OSIS MPK Kak. Iya. Ada. LDK. Ada tapi diselenggarakan secara online, bukan offline. Virtual. Secara virtual tuh kayak gimana sih Kak? Kan biasanya kalau offline malam-malam dibangunin, jilid malam gitu kan. Terus dimarah-marahin, dikasih materi, terus ya pokoknya mental tuh banget gitu kan. Kalau online kayaknya gimana tuh Kak? Materi sih, lebih ke materi Iya. kalau online tuh. Jadi kita ada dua pemateri ya. Dua pemateri. Lebih ke materi keorganisasian sih Kak pastinya. Udah gitu sih Kak. Udah pokoknya enak sih. banget kemarin. Mm-mm. Enak banget. Walaupun virtual juga happy sih karena Iya. ada apa sih? Asik ya asiknya juga materinya. dulu. Materinya asik Kak. Jadi Materinya nggak asik. bosen banget gitu. Tapi yakin lebih seruan virtual daripada offline. Oh, seruan offline. Seruan offline kalau dibandingin dengan offline, seruan offline pastinya dong. Ya kalau online kan kayak cuma ngadep aja gitu kan. Virtual, oke. Muka-muka. Kalau yang jahil nge-SS komik ya kan Kak? Iya bener banget, bener banget. Udah nge-SS jadi stiker. Aduh mantap. Itu anak zaman sekarang banget ya Kak. Bener Jadi banget. stiker. Udah stiker, nanti balasinnya pakai stiker aja gitu. Terus aja sampai tahun depan stiker mulu. Iya benar. Nah, di Seman 24 sendiri tuh ada kayak duta-duta gitu nggak sih Kak? Misalnya duta anti narkoba, terus duta anak, atau yang lain sebagainya ada nih nggak nih Kak? Oh, untuk itu nggak ada sih Kak. Cuman untuk kayak internal sekolah ada. Itu biasanya di Kartini, Kangnong gitu Kak. Oh, semacam penggunaan gitu ya? Iya. Oke. Jadi ngadain sendiri gitu ya Kak? Nah nih Kak, kita waktunya buat jawab-jawabin pertanyaan dari teman-teman semua. Ini pertanyaan pertama. Pendaftaran sekolah kapan Kakak? Katanya gitu. Dari suci_22.id. Oke, kalau pendaftaran sekolah itu Diinfokan lebih lanjut tadi. iya akan diinfokan lebih Iya. lanjut sih. Jadi kalau untuk sekarang kami Belum bisa ngasih Iya. yang pastinya gitu. Daripada salah, ntar takutnya gimana. Jadi iya. cek terus aja IG eventnya 24. Tuh. Pokoknya Oke. Untuk Instagram Seman 24 sendiri namanya apa sih Kak? @eventnya 24 Kak.
@eventnya24. Nah, teman-teman yang ingin masuk ke Seman 24 boleh di-follow dulu IG-nya untuk stay tune mengenai informasi lebih lanjut PPDB Seman 24. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa keunggulan yang ada di Seman 24 dibanding dengan sekolah yang lainnya? Tadi peminatnya paling banyak sekaupaten, terus ekskulnya juga tadi kayak Lebih banyak. ya ekskulnya banyak yang tadi kayak kakak bilang ekskulnya banyak banget. Nah gitu sih kak, banyak pokoknya menunjang banget untuk kreativitas muridnya. Pokoknya Oke. the best. Nah, best banget. Best banget, best banget. Nah, oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya kali ya, Kak. Boleh, Kak, ya, zonasi boleh. wilayah mana saja? Bisa diulang? Kak, zonasinya wilayah mana aja katanya, Kak? Zonasi. Wilayah Kota Bumi. Kota Bumi itu lebih banyak Kota Bumi. Tergantung jarak kayaknya kan. Kalau untuk angkatan kami tergantung jarak. Karena diukurnya dari jarak dari rumah ke sekolahnya itu. Iya. Kalau untuk tahun sebelumnya, tahun yang akan datang itu belum pasti. Ya, belum pasti. Oke, itu kan pertanyaan-pertanyaan dari kolom Q&A yang story aku buat ya, story Tangtin TV buat. Sekarang kita Ya. mau jawabin pertanyaan yang ada di komentar nih, Kak. Oke, kita Boleh. cari dulu. Oh, nih RJ Print Solution, paling enak sekolah di 24. RJ Print Solution, tempat ngeprint paling murah Kabupaten Tangerang. Mantap. Oke. Wah, sepertinya cuma 24 didukung oleh RJ. Dukung penuh kak, Dukung dukung penuh penuh. banget. Disponsori ya, Kak. Betul. Oke, gitar ku petik, drum ku pukul, dupat keren. Oke, itu nggak tau pantun, nggak tau apa ya. Gitar ku petik, drum ku pukul, dupat keren. Kalau pantun nggak nyambung gitu. Oke lah, makasih loh, Kak Pramudio Dirgo. Oke, tadi tuh ada yang nanya tahu. Saman paling heboh di 24. Oh, boleh kali ini. Benar. Dari Kanovianti _ 334. Semangat adik kelasku, semangat katanya Kak. Terima kasih kakak. Dari ini _ref, yang kanan bagi nomor bapakmu dong. Au, serem ya. Yang kanan yang mana? Yang kanan yang mana? Ini ada yang lagi chatan, merasa lagi chatan kali ya Kak, ini di komentar. Curhat kayak kak, curhat. Iya, ini Kak Aswas, apa lagi namanya? Ashaswanga sama Kak Pramudio Dirgo. Oh, kayak Dirgo ya. Nah, Kak Agnes MYF. Halo teman-teman cantikku. Halo Kak Agnes. Nah, nih dari Kanopianti Rochman. Bagi tips dong, berdasarkan pengalaman kemarin daftar masuk tuh gimana? Ada tes apa enggak? Preparation yang harus disiapkan apa aja preparationnya? Buat prepare-nya orang-orang tuh apa aja sih? Kalau pengalaman aku sendiri, apa yang harus disiapin itu sih kayak jarak sih, terutama jarak itu yang harus diukur, terutama itu harus pikirin jaraknya dulu. Terus kayak kertas-kertas gitu deh, sama kalau misalnya nih kalian ada sertifikat di SMP, itu kasih aja ke sekolah, itu karena sertifikat berguna banget. Terus itu sih aku yang siapin. Iya, Membantu kalau udah sertifikat membantu banget. Terus kalau udah keterima juga ada tesnya ya buat menentukan jurusan IPA IPS-nya. Tes psikotes sih Kak. Oh, ada psikotes juga. Iya. Benar banget Kak. Cukup Kak? Cukup. Oke, ada yang nanya lagi nih soalnya. Masih Kanopianti Rochman. Terus ada nggak kayak persiapan lomba tingkat daerah atau nasional gitu katanya? Kira ya. Ingat eskul ya. Persiapannya.
Belum tahu, kayaknya mungkin ekskul di sekolah sekarang lagi masa pergantian jabatan sih Kak, Iya, dari yang pengurus lama yang baru. Jadi mereka lagi prepare kayak ya program program kerja kerja yang terus barunya. kepengurusannya gitu sih Kak. Gitu. Kita tunggu aja Eh, Kak. masih sibuk-sibuknya untuk sertijab, terus perumusan proker ya. Hmm. Oke, ini ada yang nanya lagi dari Kak Elia BLN. Aku nggak tahu dibacanya apa, jadi aku baca hurufnya aja ya. Syarat masuk ke SMA 24 melalui zonasi apa kakak? Syarat masuk ke SMA 24 melalui zonasi apa? Maksudnya tuh mungkin syarat-syarat buat zonasi itu apa aja? Mungkin hampir sama kayak yang tadi ya. Iya Dari sama. jarak juga ya. Oke, kita skip aja kali ya karena itu sama pertanyaannya. Nih, dari Kak RVLBD LLH. Program Seman 24 biasanya apa aja, Kak? Program apa Program nih? apa? OSIS MPK atau sekolahnya nih? Iya, soalnya banyak juga Kak. Banyak Untuk juga. tahun ini banyak banget rencana di 24. Jadi Jadi bentar aja. buat, buat Kak RVLBD LLH, boleh stay tune aja deh di IG-nya OSIS-nya, IG-nya sekolahnya juga, Seman 24-nya. Stay tune aja. Akan tahu program-program apa aja pasti bakal di-update ya kan, Kak? Iya, Ya pasti, pastinya. Boleh pasti. juga cek akun MPK-nya 24 gitu. Nah, MPK-nya juga di-follow untuk tahu event apa aja sih yang sudah terlaksana dan yang akan dilaksanakan. Iya, benar Benar-benar. Bang. Promosinya. Jaraknya berapa, Kak, buat zonasi katanya? Berapa ya? Untuk tahun kemarin yang kita ya Iya, ke tahun paling angkatan. jauh 750 ya. Kayaknya iya segitu sih. Udah agak lupa sih Kak sebenarnya. Lama banget. Udah lama banget. Paling jauh segitu, Kak. Dan untuk itu sepertinya bukan tugas kita juga kali ya, Kak. Itu dari pemerintah juga ya. Kita kan Oke, ini ngikutin Kak dari ya, ini Kak dari Kanopianti Rohman katanya, anyway, saya alumni angkatan pertama, salam kenal. Halo. Saya hai dulu Halo, boleh, Kak? Pak alumni. Halo Kak. Kak. Halo, Kak Novi. Salam kenal Kak. Oke. Nih, teman-teman, boleh di-follow langsung abis ini langsung di-follow IG-nya eventnya 24 sama @mpk924. Jangan lupa follow ya. Makasih Kak Agnes. Dipromoin sama Kak Agnes, Kak. Makasih. Oke, nih, pertanyaan lagi. Masih banyak ternyata, Kak. Wow. Wow. Oh, enggak kok, enggak banyak, sedikit. Mau tahu dong. Oh, ini masih yang tadi. Mau tahu dong, program-program di 924 apa aja? Oke, boleh dijelasin dikit aja, Kak, spoiler. Tentang program unggulan dari OSIS tahun ini, sama program unggulan dari sekolah tahun ini. Spoiler dikit aja. Program yang saya aja kali ya. Kegerian. Awal. Ya, Kan sih. ya sedekat-dekat ini kita mau ngadain apa ya? Pesantren kilat pastinya untuk Ramadan kan. Ramadan yang akan Hmm? datang. Terus setelah Ramadan, MPLS pastinya buat penerimaan murid baru. Terus kayak event-event peringatan sih Kak. Gitu sih. Untuk event-event besarnya nanti lebih lanjut. Itu rahasia Kak. Oke, itu jadi spoilernya bener-bener dikit aja ya, Kak. Iya, Dikit banget. aja. Nah, teman-teman boleh banget nih dikepoin lagi IG-nya dari eventnya 24 ataupun MPK 924 karena menarik banget untuk dibahas sebenarnya Kak. Semuanya menarik, cuma kita keterbatasan waktu juga. Dan kakak tuh boleh tahu dong Instagram dari kakak masing-masing, Instagram pribadinya. Boleh, siapa tahu kan teman-teman kenalan, Sobat Angtinus mau kenalan. Boleh silakan. Aduh, Disebutin Kak. aduh, follower saya nggak ada 100 Kak. Bukan Disebutin. followers. Aduh, Ya, nggak ada sebutin aja. nggak ada postingannya juga. Kalau dari saya nama akun Instagramnya itu Tika Oktaz.
Oktaz. Pakai Oktaz. Untuk Yang di saya @husnul pakai HUSNUL C sama C. Dah. Nah, teman-teman boleh di-follow nih. Untuk yang pengen tahu gimana sih jadi ketua MPK tuh, gimana sih jadi ketua OSIS tuh, mungkin adik kelasnya yang pengen sharing-sharing, boleh dong ya, Kak? Boleh banget. Langsung di direct messenger, DM aja. Boleh banget. Tinggal DM. Oke. Nah, terakhir nih, Kak. Ada nggak Ya. sih pesan Sobat Tangtiners dari kakak masing-masing ya, Kak, sendiri-sendiri? Pesan Pesan apa aja, untuk Kak? Sobat di rumah. Kalau dari saya, pesan buat sahabat-sahabat di rumah, intinya semangat terus raih mimpi kalian, apa ya? Terus mematuhi protokol kesehatan juga di saat pandemi ini, memakai masker, terus banyak-banyak minum vitamin sih. Terus jangan lupa selalu berdoa dalam apapun melaksanakan kegiatan. Intinya sehat selalu dan semangat terus buat depannya. Siap, makasih Kakak. Boleh satu lagi? Untuk saya sendiri, buat teman-teman semua, patuhin protokol. Kalau ingin sekolah offline, ya kita semua pasti pengen sekolah offline, jadi patuhi protokol gitu. Terus untuk yang akan mendaftar di SMA, jangan patah semangat. Belajar walaupun daring bukan berarti sulit gitu. Bisa, kalian pasti bisa gitu. Oke, semangat terus, patuhi protokol, berdoa selalu. Dah itu sih, Kak. Makasih, Kak. Ya, makasih. Kak Tika sama Kak Husnul ya? Iya, Kak. Oke, Kak Tika sama Kak Husnul, makasih banyak waktunya. Makasih juga udah sharing-sharing nih sama Tangtiners. Makasih banget pokoknya. Dan untuk teman-teman semua, diingat tadi pesannya, patuhi protokol kalau emang kita benar-benar mau sekolah offline. Tapi protokol, emang kita pengen cepet-cepet nih pandemi ini selesai, ya kan Kak? Oke, Bener banget. Kak boleh dong gaya dulu kita buat timeline. Siap. Ayo nggak apa-apa. Aduh. Kemana? Oke, 1, 2. Oke, makasih banyak Kak. Salam buat anggota OSIS-nya, anggota MPK-nya. Semoga sekolah-sekolah lain yang mungkin iklim organisasinya belum sebaik iklim organisasi di Seman 24, semoga bisa mengikuti jejaknya. Dan buat Seman 24, sukses terus, kompak terus OSIS MPK-nya, dan sukses semua program-programnya. Oke? Makasih banyak Kak. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa, Kak. Makasih. Oke, halo teman-teman, Sobat Tangtiners. Makasih banyak nih yang udah mengikuti sharing time kita malam ini dengan Kakak Ketua OSIS dan Ketua MPK dari Seman 24. Oh ya, bisa dilihat ketua-ketuanya itu adalah perempuan-perempuan dan hebat banget. Pasti mereka perempuan-perempuan, anak perempuan yang hebat, yang bisa mengatur waktu, mengatur jadwal antara sekolah, belajar, dengan organisasi. Dan untuk teman-teman semua, jangan patah semangat, seperti pesan Katika dan Kak Husnul tadi. Jangan patah semangat dan terus berdoa jika akan melakukan sebuah kegiatan. Oke? Pesan dari Hisna, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan sekolah, lingkungan sekitar, dan berdoa semoga kita bisa cepat-cepat masuk sekolah nih teman-teman, supaya bener tadi kata Katika dan Kak Husnul, kita tuh kayak susah banget dari nggak masuk-masuk pelajaran, dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi cepat usai. Nah, untuk teman-teman semua yang mau kepoin lagi IG Tangtin TV, boleh banget di follow dan diikuti setiap rangkaian kegiatan yang ada di Instagramnya Tangtin TV, sharing time-nya atau yang lain sebagainya. Dan untuk para UMKM muda yang berjualan, yang punya usaha, kita open promote. Jadi teman-teman bisa DM langsung Instagram Tangtin TV supaya kita bisa bantu promosikan dagangan kakak-kakak teman-teman semua.
Oke, terima kasih banyak telah menonton. Terima kasih telah mengikuti sharing time. Semoga sharing time malam ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan makasih banyak, makasih banyak, makasih banyak. Jaga kesehatan semua dan sampai jumpa di live selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.